Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Sabtu 30 Agustus 2025, renungan kita berjudul Kebenaran dalam Batin. Firman Tuhan kami ambil dari Mazmur 51 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Suatu hari saya ingin sekali makan ham yang biasa disajikan di hari raya Thanksgiving. Saya berdoa agar ada yang mengundang saya sehingga saya bisa makan ham. Namun doa saya tidak terjawab. Saya sedih dan berkata, doa saya tidak manjur. Beberapa hari kemudian seseorang memberikan saya beberapa iris ham. Saya ambil tanpa mengingat lagi doa saya. Tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya, bukankah kamu berdoa minta ham? Ini aku berikan. Saya terkejut dan senang sekali. Ternyata Tuhan tidak lupa, sekalipun saya lupa. Tanpa tunggu lama saya menyaksikan peristiwa ini kepada teman-teman. Namun ketika saya makan, ternyata hamnya sudah basi. Saya buang dengan hati yang kecewa karena Tuhan tidak memberikan yang terbaik. Saya mulai introspeksi diri. Ternyata saya menyimpan motivasi yang tidak benar, yaitu kesombongan, ketika saya menyaksikannya kepada teman-teman. Peristiwa ham yang basi dari Tuhan membuat saya bertobat dan berjanji untuk mendasari setiap kesaksian saya dengan motivasi yang benar. Beberapa hari kemudian, dalam sebuah acara makan-makan di kantor, disajikan juga ham. Saya makan tanpa mengingat-ingat lagi peristiwa tersebut. Namun Tuhan yang mengingatkan, kali ini kamu benar-benar makan ham yang baik yang kuberikan kepadamu. Saya tertawa karena akhirnya saya bisa makan ham yang enak. Berapa banyak di antara kita seringkali mengalami hal yang sedemikian, di mana kita membungkus kesaksian kita dengan kata-kata yang rohani, padahal di dalam hati kita menyembunyikan sesuatu yang tidak rohani. Atau kita menggunakan kata-kata yang sepertinya terlihat rendah hati, tetapi sesungguhnya tersimpan kesombongan yang terselubung. Betapa sering kita mencuri kemuliaan Allah di balik kesaksian dan panggung pelayanan kita. Berapa banyak di antara kita yang masih merasa pentingnya menjaga motivasi yang tulus dan murni di dalam setiap sepak terjang kita untuk Tuhan. Hendaknya kisah kesaksian hambasi yang dari Tuhan ini menyadarkan kita akan kerinduan hati Allah, akan kebenaran, ketulusan, dan kemurnian di dalam batin. Mazmur 51 ayat 8 berkata, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Artinya, kita mempertahankan hati yang murni dan tulus di hadapan Tuhan. Kita membiarkan hati kita terbuka di hadapan Tuhan untuk diselidiki dan diperbarui, sehingga roh hikmat dan pengetahuan yang dari Tuhan dapat menyatakan apa yang benar dan apa yang salah. Semakin kita membuka hati dan pikiran kita, maka kepekaan kita akan semakin terasah, sehingga dosa sekecil apapun kita tidak berani melakukannya. Demikianlah kita mempertahankan hidup dalam kebenaran batin di hadapannya. Semoga kita dapat berkata seperti Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Kata-kata bijak hari ini, yang menjadi berharga di hadapan Tuhan bukan hanya perbuatan kita,
namun juga motivasi di balik perbuatan itu. Mari Bapak Ibu semuanya, kita mengakhiri renungan kita bersama-sama dengan doa. Ampunilah kami ya Tuhan, yang seringkali mencuri kemuliaan-Mu. Tuntunlah kami agar semakin hari kami hidup semakin murni. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Bapak Ibu, jika renungan ini memberkati Bapak Ibu, mari bantu kami untuk menyebarkan renungan ini kepada keluarga dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Selamat berakhir pekan. Haleluya. Amin.